Ya Tommy, hari ini tepat 11 September, ini adalah hari yang penting untuk sejarah radio di Indonesia. Ya, betul Cita, 11 September 1945 Radio Republik Indonesia didirikan. Sekarang di 0811 801 kepada dua pilihan, yaitu pilkada langsung atau ya katakanlah bupati, wali kota atau bahkan siaran ini bisa kamu dengarkan juga melalui live streaming di www.rrijakarta.com. Di 0811 801 ataupun mention di @perpu2nya Kajiakan. Dan di mana siaran ini? kepada dua pilihan, yaitu pilkada langsung atau pemilihan. di DPRD berarti mereka sulit untuk menjadi ya katakanlah bupati, wali kota atau bahkan gubernur gitu Mas Andar ya. Selamat siang Indonesia, selamat datang kembali di acaranya Yana Mau Nanya. Acaranya dimana kamu bisa bersuka-suka sambil dengerin lagu, sambil segala macam, apa aja deh bisa. Gimana nih, udah keren belum ngelihat Yana jadi penyiar radio kayak tadi? Aku sih kayaknya nggak punya bakat buat ngomong banyak-banyak kayak penyiar kebanyakan. Tapi ngomongin soal penyiar dan radio nih, tahu nggak sih kalau ternyata sekarang hari ini tepat pada tanggal 11 September dirayakan sebagai Hari Radio Republik Indonesia. Pada tahu nggak? Nah, kenapa bisa kayak begitu? Dan apa kabarkah perkembangan radio di Republik Indonesia ini? Waktunya Yana mau nanya. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Tahu dong lagu siapa? Apa jangan-jangan gak tahu? Hehe, lagu ciptaan Gobloh yang hits abis tahun 80-an. Yana udah lahir belum ya? Radio pertama kali temuin sama orang Italia, namanya Guglielmo Marconi, tahun 1980-an. Waktu itu fungsinya untuk menyebarkan informasi. Terus berkembang sampai bisa dengerin lagu kesayanganmu, kalau kata Om Gombloh tadi. Tentunya bisa kirim-kirim salam juga. Kajiakan. Dan di mana siaran ini bisa kamu dengarkan juga. Nah, kalau di Indonesia, siaran radio pertama tahun 1925. Namanya Bataviase Radio Vereniging. Dari sinilah radio di Indonesia berkembang. Mayoritas fraksi yang bergabung dalam koalisi Barang Putih sepakat Sekarang orang udah banyak pilihan nih untuk mendapatkan berita. Apalagi era teknologi internet yang makin berkembang. Pendengarnya gimana ya? Coba Yana tanya dulu. Dengerin radio ya? Kalau gue sih Masih. udah enggak ya. Masih banget sih. Beberapa kali sih masih suka sering sih. Biasanya karena macet di jalan sih denger radio itu. Buat ngilangin bosan aja kalau pagi pas macet. Kayak gue pergi ke kampus, naik kereta ya gue masih dengerin radio buat gak bosen aja sih. Kalau gue dengerin radio sih Dengerin lagu biar gak bete. Dengerin musiknya atau acara-acara yang ada jokesnya gitu. Dengerin lagu, kadang dengerin beritanya juga lumayan. Gak masalah sih gue dengerin apa aja yang bisa didengerin deh pokoknya. Kadang juga suka ada berita-berita yang unik. RRI. Apaan tuh? Radio Republik Indonesia. Republik Indonesia kali ya? Iya gue tahu dia Radio Republik Indonesia. Setahu gue dia emang radio nasional kan. Itu dia jawabannya. Kalau ngomongin radio di Indonesia, ini dia seniornya, RRI, Radio Republik Indonesia. Media nasional dengan banyak sejarah di belakangnya. Lahir 11 September 1945, RRI jadi salah satu media mutakhir saat itu untuk menyebarkan berita kemerdekaan Republik kita tercinta ke seantero Nusantara. Pada zaman Orde Baru, RRI jadi media pemerintah yang hanya menyiarkan informasi tentang kebijakan negara.
Tapi pada masa reformasi, RRI bertransformasi jadi lembaga penyiaran publik hingga sekarang. Nah, sebagai lembaga penyiaran publik, tugas RRI jelas, jadi lembaga yang independen, netral, dan tidak komersial. Sekarang, Yana sebagai generasi bangsa yang peduli sama sejarah, cie mau nanya-nanya nih soal radio yang satu ini. Sekarang kan sudah banyak media-media lain ya Bu. Ya. Ada media televisi, ada media online juga tuh yang lagi happening banget sekarang. Dan bagaimana sih cara RRI mempertahankan eksistensinya gitu? Apa saja yang dilakukan ya Bu? Ya, RRI membuat terobosan-terobosan secara terus-menerus ya. Yang pertama terobosan di bidang program. Jadi RRI selain siaran-siaran on air, kita juga melibatkan pendengar melalui off air. Nah, selain itu kita juga melakukan terobosan di bidang teknologi. Begitu banyak cara, tapi kesulitannya apa? Kalau kesulitan itu nggak terlalu sulit ya mempertahankan siaran RRI, hanya kita perlu kemauan yang keras untuk terus memperbaiki diri, untuk kreatif, inovatif, dan yang terlebih adalah melibatkan masyarakat dalam siaran-siaran kita. Nih, Yana kasih informasi, RRI punya beberapa saluran. Pro 1 untuk pemberdayaan masyarakat, Pro 2 untuk kreativitas anak muda, Pro 3 untuk siaran jaringan berita nasional, Pro 4 Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan, serta Voice of Indonesia yang mengudara secara internasional dengan 8 bahasa asing. Wih, komplit! Sesuai motonya, sekali di udara, tetap di udara. Tapi dari data yang Yana dapat nih, jumlah pendengar radio konon katanya turun dari tahun ke tahun. Kemudahan akses informasi dengan media-media lain salah satu penyebabnya. Pada tahun 2010 lalu jumlahnya masih mencapai 50%. Tapi pada tahun 2012 jumlahnya merosot jadi 24%. Radio. Oke, terus kita udah punya plan asuransi yang baru. Meski pamornya turun, jangan salah. Ada beberapa pelaku media yang tenar sekarang mengawali karirnya sebagai penyiar radio loh. Seperti yang satu ini nih. Dengan berbagai profesi yang dilakoni sekarang, Farhan masih setia jadi penyiar. Udah 17 tahun, widih. Kalau selama 17 tahun ini pasti ada suka dan dukanya kan Om Yana. Itu kalau menurut Om Farhan suka dan dukanya apa selama jadi penyiar radio? Sukanya tuh yang paling menyenangkan adalah kalau kita jadi penyiar radio pagi, karena saya memang selalu siaran pagi-pagi. Itu kita kan kerjaannya tuh nemenin para pendengar yang tertahan di kemacetan menuju tempat kerja. Bagaimana mereka memulai hari mereka sambil dengerin kita. Nah, hal terhebat yang pernah saya terima adalah ketika ada orang datang nyamperin saya, ngobrol so akrab, gue bingung ini siapa gitu. Dia bilang, aduh maaf ya Farhan, kamu pasti nggak kenal saya, tapi saya itu ngerasa udah temen banget sama kamu karena tiap hari saya berasa ditemenin sama kamu. Nah, buat saya itu adalah ujian tertinggi yang bisa dapetin sama penyiar radio. Jadi ada kedekatan tersendiri ya dengan para pendengar. Karena pendengar radio itu punya kedekatan yang emosional. Dukanya adalah kalau kita bikin salah atau kita gantiin penyiar yang lebih favorit, dihujat. Asli dihujat. Sama banyak orang. Pakai sosial media ya. Wah, hujatannya nggak ragu-ragu tuh. Persaingan semakin ketat. Tentunya sebagai media kreatif harus terus berinovasi, menyajikan isi dan kemasan yang tentunya tetap digemari pendengarnya. Sekarang Yana mau nanya lagi ya, giliran sama yang ahli di bidang komunikasi. Kalau ke depannya nih Pak, kan di dunia sekarang udah muncul banyak media lain bahkan seperti media online, media televisi saingannya dari media radio itu Pak ya. Ke depannya gimana Pak? Apakah bakal tergerus juga seperti media cetak yang katanya akan tergerus
perkembangan zaman. Yang akan terjadi kan media sekarang multi platform. Jadi yang akan berkembang adalah nantinya dengan satu perangkat yang tunggal gitu ya. Kita bisa sekaligus membaca koran, mendengar lagu, mendengar radio, menonton televisi. Itu arah yang tidak mungkin dihindari ya. Jadi barangkali radio tetap ada tapi dalam format yang baru. Karena radio itu biar bagaimanapun punya kekhasan kedekatan antara para penyiarnya, hostnya itu dengan masyarakat ya, yang anehnya memang tidak bisa dimiliki oleh televisi ya. Itu dia kelebihan radio. Ada kedekatan meski hanya melalui suara dengan pendengar. Intinya, Radio Republik Indonesia yang semakin dewasa dengan deretan sejarahnya tetap menyajikan informasi bagi pendengarnya. Tentunya dengan isi yang informatif dan juga mendidik.